Halo pemirsa, kali ini kita akan memperkenalkan tentang timbangan elektronik dengan nama, merek, brand Watt. Timbangan Watt memiliki kapasitas maksimum 220 gram dengan ketelitian 0,1 mg. Desain yang elegan, simple, serta tombol-tombol yang udah semi touchscreen sehingga memudahkan kita dalam menentukan berat suatu benda. Layar yang sudah backlight dengan hasil yang cepat dan akurat. Untuk lebih lanjut, mari kita bahas review timbangan Watt secara mendetail. Jadi, tombol-tombol apa saja yang terdapat di dalam timbangan Watt? Yang pertama adalah tombol BL. Kali ini untuk menghidupkan atau mematikan backlight pada layar. Kita lihat. Karena ini semi touchscreen ya, kita bisa mengetahui bahwasannya ini bekerja apa enggak tombolnya dengan melihat LED yang ada di sini. Jika kita menekannya, maka LED nyala, berarti tombolnya berfungsi dengan baik. Kemudian ada water pass di sini. Water pass di sini berfungsi untuk supaya timbangan dalam posisi sejajar. Nanti kita paskan water passnya supaya layarnya supaya gelembungnya ini pas di tengah, berarti timbangan itu sudah sejajar kaki-kakinya terhadap berat yang akan kita timbang. Hal ini juga nantinya akan berpengaruh dengan keakuratan hasil akhir dari timbangan tersebut. Oke, kita pasin, kita lakukan pengepasan. Kita lihat timbangan sudah posisi sejajar dengan alas yang digunakannya. Keempat-empatnya sudah sejajar dan kita goyang-goyang dikit, gelembungnya pas berada di tengah. Sekarang kita mulai dengan tombol mode. Jadi tombol mode ini digunakan untuk mengubah operasi dari timbangan ini, dari timbangan Watt ini berupa print, unit, persen, atau count atau counter untuk menghitung. Caranya adalah dengan menekan tombol mode ini 3 detik, kemudian kita tekan tir 1 kali, kita berada di unit, menu unit dengan menu gram, kemudian kita ubah dengan menekan tombol mode 1 kali 1 kali. Ini adalah OS, CT, TL, GN, OST, dan kembali ke gram. Kalau sudah, kita tekan tir. Misalnya kita ingin ke OS, satuan OS, tekan tombol mode selama 3 detik. Setelah unit kelihatan, kita tekan tir. Kemudian kita tekan mode 1 kali sampai ketemu OS. Ini cuma 1 kali karena langsung ketemu OS. Kita tekan tir, maka dia berubah ke satuan OS. Oke, kita ulang lagi, kita kembalikan ke gram, tekan 3 detik, ketemu unit, kita tekan tir, kita kembalikan ke gram, tekan tombol mode 1 kali sampai gram, ketemu gram, kemudian kita tekan tir. Setelah unit, kita tekan lagi, akan ketemu count. Kita tekan tir untuk memilih satuannya apa. Ini ada 10 bcs, ada 20 bcs, 50 bcs, 100, 200, 500. Kita tekan 10 lagi, kita kembalikan ke 10 lagi. Oke, setelah itu kita tekan tir, no count. Oke,
Kita tekan lagi ke unit, kemudian pilih gram, kemudian pilih tir, kembali ke gram. Kemudian kita rubah lagi ke print. Sekarang ada opsional dengan print. Untuk di mode ini ada printnya by hand, yaitu dengan menekan tombol print maka dia akan keluar. Kita ganti lagi ke auto. Jika timbangan ini sudah stabil, dia akan mengeprint dengan otomatis. Count in, dia akan mengeprint selamanya selama timbangan itu terjadi perubahan angka. Jadi ini tidak disaranin ya, untuk mungkin untuk mesin-mesin yang sudah terfilling dengan sempurna bisa pakai ini. Oke, kita ganti ke tombol hand, kita tekan tir. Terus ada lagi yang namanya per. Di mode ini ada yang namanya per. Kemudian ada tombol satu lagi, yaitu tir, untuk mengenolkan nilai yang belum nol. Jadi di sini menstabilkannya. Kita juga memperkenalkan opsional dari pemilihan timbangan ini. Yang pertama adalah anak timbangannya sudah terkalibrasi dengan standar F1. Ini adalah standar internasional. Di sini material yang digunakan adalah stainless steel. Juga ada kapan anak timbangan ini dibuat dan densitasnya berapa, serta ada serial numbernya. Jadi di dalam sertifikatnya sudah tertulis kalibrasi registrasi serta opsi-opsi lain yang meyakinkan bahwasanya ini sudah diproduksi dengan standar kualitas F1. Jadi nggak sembarangan ya sertifikatnya. Satu sertifikat adalah satu anak timbangan. Jadi setiap anak timbangan sudah dikalibrasi secara benar dengan kualitas F1. Jadi kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Untuk masalah kalibrasi kita akan bahas setelah berikut ini. Ada beberapa macam kalibrasi yang bisa digunakan. Pertama adalah single point kalibrasi, kedua adalah multi point kalibrasi. Untuk single kalibrasi, pertama kita tekan call, sampai dia berubah jadi D6, D1, tekan lagi D2, tekan lagi D3, tekan lagi D4, tekan lagi D5, tekan lagi D6. Ditekan. Misalnya kita pilih D6. Dia akan menggunakan kalibrasi maksimum, yaitu 220 gram. Kalau D1 10 gram, kalau D2 50 gram, D3 100 gram, D4 150 gram, D5 200 gram. Untuk kita menggunakan D5 sebagai kalibrasi, kita gunakan D5 karena dari pabrikannya hanya mendapat bandul 200 gram. Untuk tambahan anak timbangan yang lainnya bisa dipilih dengan varian anak timbangan plus timbangan, anak bandul plus timbangan pada lapak di marketplace maupun di chat WA kami. Misalnya kita sekarang gunakan kalibrasi 200 gram, kita tekan,
D5 untuk 200 gram. Kalau mau merubah menjadi D4, D1, D2, dan D3, tinggal tekan satu kali lagi. Kita kembalikan ke angka D5. Oke, kita masukkan timbangan 200 gram. Dia kalibrasi dan nilainya 200 gram. Kita lepas. Dia kembali ke angka standar 0,0000 gram. Ada cara dua untuk kalibrasi, yaitu kalibrasi linear. Kalibrasi linear atau dengan kata lain dia akan membentuk garis kalibrasi yang dilakukan gabungan dari D1 sampai D6. Jadi caranya berikut. Tekan call dan tir selama 3 detik sampai L, kemudian dilepas. Pada D1 kita masukkan timbangan seberat 10 gram. Kemudian disuruh mencopot timbangan 10 gram digantikan dengan D2 yaitu 50 gram. Kemudian kita suruh melepas timbangan 50 gram ini dengan D3 100 gram. Kemudian kita suruh mencopot timbangan 100 gram ini menjadi D4 yaitu 150 gram. Caranya timbangan 100 di atasnya ditaruh timbangan 50 gram. Kemudian kita suruh mencopot timbangan 150 gram. Kita tutup, digantikan dengan D5 200 gram. Kita letakkan 200 gram. Dia akan kalibrasi. Setelah kalibrasi D5, kita suruh lepaskan timbangan 200 gram dan diganti dengan timbangan D6 220 gram. Caranya 200 gram diletakkan di pusat timbangan, kemudian ditambahkan 10 gram, kemudian ditambahkan 10 gram atasnya. Kita tutup. Dan kalibrasi selesai. Sekarang kita tes. Misalnya 200 gram. Kita tes dengan timbangan 10 gram. Kita tes dengan timbangan 50 gram.
menggunakan 100 gram. Oke, semua hasilnya sangat mendekati dan akurat. Baik, begitulah cara kalibrasi timbangan won untuk kapasitas maksimum 220 gram dengan metode linear. Yang kedua adalah printer. Jadi timbangan won ini sudah dapat dihubungkan dengan printer dari pabrikannya. Timbangan ini bisa divisualisasi hasilnya dengan sebuah printer thermal. Printer thermal ini khusus dibuat oleh pabrikan dari timbangan won. Jadi misalnya printer ini tidak cocok dengan printer thermal yang ada di pasaran, mungkin saja. Tapi kalau printer thermal ini terdapat port RS232, harganya masih di atas 1 jutaan. Jadi komunikasinya dengan printer dengan timbangan, koneksinya dengan timbangan adalah dengan port 232, RS232. Kita nyalain. Di printer ini juga terdapat software ya untuk mengatur nama perusahaan, berat timbangan, berat hasil dari timbangan, kemudian tanggal, dan juga waktu dalam bentuk jam. Kemudian masih ada lagi yaitu counternya. Jadi di timbangan ini bisa otomatis reset counter per hari. Misalnya hari ini kita bekerja dengan melakukan 120 timbangan, besok melakukan reset lagi counternya menjadi 1 lagi. Bagaimana cara kerja dari printer dan timbangan ini? Mari kita lakukan percobaan berikut. Kita nyalakan printernya, kita nyalakan timbangannya. Semua sudah terkoneksi dengan port RS232. Oke, kita tir untuk mempercepat waktu. Kita timbang material kecil, bawang merah ya ini ya. Kalau hitamnya sudah hilang, berarti sudah stabil. Oke, lalu kita lakukan print. Oke, kita dekatkan dulu. Hasilnya di sini ada nama perusahaan, kemudian berat hasil timbangan. Kita lihat 9,4166. Kita samain 9,4166. Kemudian ini adalah waktunya, ini adalah tanggalnya, ini adalah counter ke-6. Jadi ini adalah penimbangan yang ke-6. Serta ini logo perusahaan. Kali ini kita menggunakan sampel elang ya, logo elang. Tapi bukan berarti perusahaan elang. Oke, sekarang kita lakukan penimbangan kedua. Kertas yang digunakan adalah kertas 57 mm ya. Kertasnya banyak di pasaran, kertas thermal yang berupa gulungan. Ini juga bisa nanti digantikan dengan kertas stiker ya. Misalnya kita percobaan hari ini ada 30 percobaan, kita timbang masing-masing, kemudian kita taruh kertas stikernya
ke tabung reaksi atau ke beker gelas atau ke Erlenmeyer, sehingga tidak akan keliru percobaan kita. Oke, nanti kita lakukan ini ya. Sekarang kita lakukan penambahan timbangan. Oke, sekarang kita tambahkan, bentar ya. Oke, sekarang kita tambahkan baterai di timbangan ini. Kita lihat hasilnya berapa. Ketemu 15,38 sekian. Oke, sudah stabil, hitamnya udah hilang. Kita lakukan print. Dan di sini, bentar, ini tadi counter ke-6 ya, sekarang ke-7 dengan pertimbangan 15,3815. Kita samakan dulu, sama ya, 38,3815, 15,3815. Oke, kita di sini. Oke, jadi ini sangat mudah. Percobaan berikutnya adalah kita ganti kertasnya dengan kertas label printer ya, kertas label. Oke, kemudian kita sebentar. Oke, saya menaruh Erlenmeyer di sebelah kanan timbangan. Kita ganti dengan kertas thermal. Misalnya ini percobaan ke-8 ya, kita print. Kemudian kita tempelkan ke Erlenmeyer ini. Mudah kan? Kita lakukan penambahan lagi untuk yang percobaan kedua. Kita taruh hasilnya di sini, misalnya di Erlenmeyer kedua. Kita tunggu sampai stabil. Oke, sudah stabil, kita print. (16,8927). Kemudian kertasnya hasilnya kita tempel ke sini.
Berikut adalah hasilnya. Baiklah, begitu analisa dan review dengan menggunakan timbangan won. Semoga timbangan ini bisa bermanfaat. Review ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan timbangan ini juga bermanfaat untuk perusahaan Anda. Dengan harga murah, keakuratan terjamin, serta dipermudah dengan printer maupun dengan anak timbangan yang sudah terkalibrasi dengan F1, diharapkan membuat maju penelitian Anda maupun perusahaan Anda dalam memproduksi bahan-bahan turunan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.